ketemu lagi Ajib ASN Jabar ikut bicara. Public figure, seniman, juga ASN. Bukan hobi terus dapat duit gitu. Itu Nah. kan benar-benar dream job. Mm-mm. Filmnya diangkat dari buku, ya udah. Tidak ada yang menarik saya untuk berdiri di atas tanah. Gimana ceritanya Teh bisa melihat juri? Itu dari kecil sih sebenarnya, kayak pertemanan antara anak manusia dengan anak setan. Oh bener eta jurigna. Ada project web series horor pertama di Indonesia. Lama-lama kalau panjang tuh sih mau dia sih di sini. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Aduh, Kenapa ya? saya tremor Santai. sampai deg-degan. Kang Teteh, di episode kali ini kita kedatangan tamu bukan hanya yang luar biasa, tapi juga biasa di alam luar. Teh Risa Saraswati. Halo. Luar biasa. Assalamualaikum. Teh sehat teh? Alhamdulillah. Semoga sehat dan berkah. Baik. Amin. Ya, saya belum hilang deg-degannya ini. Santai padahal kenapa ya? Gak ngerti saya. Bukan hanya deg-degan tapi juga saya gak bisa tidur semalaman gara-gara Teh Risa. Aduh, saya tuh datang ke sini mau ngobrol baik-baik. Kalau mau nggak baik-baik bisa juga sih. Kalau mau. Jangan. Gini Teh, kan Teteh itu apa ya? Public figure, seniman, terus apa ya? Singkatnya mah artis gitu ya, artis. Juga ASN. Iya. Nah, awalnya gimana itu Teh bisa seperti itu gitu? Oke, jadi sebelum jadi ASN itu saya memang band-bandan dulu tuh, ngeband dan lain-lain. Terus udah gitu saya ikut CPNS dan lain-lain, terus keterima, bandnya masih jalan dengan kesepakatan weekend aja pada saat itu kan. Terus ya udah diambillah PNS, band jalan, taunya dari band itu lagu-lagunya tuh berkembang jadi buku. Jadi awalnya situ dulu, buku, udah gitu bukunya ternyata booming, terus masuk televisi mulai gitu. Jadi host pada saat itu bersama Mister Tukul, udah gitu berkembang aja. Jadi dari host televisi jadi bikin YouTube, udah gitu filmnya diangkat dari buku, ya udah Oh, jadi berjalan aja gitu. jadi awalnya memang dari dunia hiburan dulu. Iya, musisi dulu awalnya. Gitu kan, entertain terus jadi ASN. Iya. Nah, itu kan Teh kata orang ya, kata itu bukan apa ya, stigma orang kalau birokrat itu kan ketat gitu ya, kesannya itu aturan, undang-undang dan lain-lain gitu. Sedangkan dunia musisi, dunia seni itu kan identik dengan kebebasan berpikir, berkarya. Nah, itu Teteh menemukan nggak hal-hal apa yang bukan kontradiktif apa ya, berbenturan gitu apa gimana gitu? Jadi sebenarnya setelah lulus kuliah itu saya memang bercita-cita udahlah jadi musisi aja, ya karena kebebasan itu. Terus saya menjalani hari-hari sebagai musisi yang wah enak banget ya selama ini sekolah, kuliah, bangun pagi. Ketika saya cuman berkarya di malam hari, jadi bangun siang dan lain-lain. Udah menikmati sih beberapa bulan. Cuman dari situ saya ngerasa kayak dalam diri tuh yang kayaknya enggak sih, enggak bisa kayak gini terus gitu. Karena biar bagaimana ya ini adalah dream job kan gitu. Nah, Sesuatu yang kita melakukan hobi terus dapat duit gitu. Itu kan benar-benar dream job. Tapi saya pada saat itu ngerasa kok kayaknya saya ngawang-ngawang banget gitu. Ya maksudnya saya terbang banget gitu. Tidak ada maksudnya yang menarik saya untuk berdiri di atas
tanah gitu. Jadinya Gaib emang tuh itu. emang enggak beneran Oh ini beneran, ini sekedar kayak gaib. ya dream job yang kayaknya dunia saya tuh beda sama orang-orang sekitar saya. Nah, Oh, jadi pada saat memilih untuk menjadi ASN juga itu mhm, yang benar-benar narik saya ke bumi lah istilahnya. mhm, Jadi saya bisa merasakan hidup yang buat saya nyaman sih karena saya udah terbiasa bangun pagi sejak dulu gitu, mhm, bekerja, sekolah. mhm. Jadi ngerasanya kayak sekolah lagi pas jadi ASN itu. Tapi ASN itu apa ya, mengikat kan Teh, itu Mhm. mempengaruhi karya nggak? Jadi Sebenarnya semua yang saya lakukan, mhm, kesepakatan bersama hobi-hobi saya yang mhm, lain, itu saya udah apa ya, di awal udah bilang saya cuman punya waktu weekend gitu doang. mhm, mhm, Jadinya ya bener-bener kayak orang kan, staycation dan lain-lain ya, mhm. kalau saya kerja lagi gitu. Oh, jadi seminggu itu full gitu? Iya Senin sampai Jumat di kantor, iya, Sabtu Minggu biasanya Jumat malam udah langsung bebelecetan. wah, luar Iya, biasa. Nah itu berarti ya Kang Teteh, poin dari Teh Risa yang pertama, yaitu ASN itu bukan suatu penghalang kali ya iya iya, untuk berkarya gitu kan, berarti ASN itu bukan menghilangkan hobi gitu kan, enggak sama sekali. itu masih bisa kita kembangkan dan, di-monetize lah gitu nya, jadi duit gitu. Kan memang, di Indonesia teh ASN masih idola lah ya gitu kan. Iya, Masih, pekerjaan yang dicari juga dan di sisi lain, di dunia hiburan juga sangat digemari gitu ya. Jadwal schedule-nya puguh gitu lebih lebih puguh dan Teh Risa ini merupakan sosok yang diimpikan oleh semua orang. oh Bisa ya, dikatakan seperti itu kali Teh ya. Kan ASN juga, apa, entertain. entertain juga gitu. Saya mah di entertain teu payu-payu. Instagram eueuh nu molo gitu, YouTube teu payu-payu gitu. Nah, tapi ada gimana ya, maksudnya bukan, case-nya gini, ketika di kantor, "Wih, itu teh Risa teh teh foto dulu," ah, anu kitu tuh. Udah enggak kayak gitu lagi sekarang Oh, mah. udah enggak ya? Ya karena bisa dibilang, di kantor ya senior semua gitu ya. Mhm. Dan, mungkin awal-awal saya masuk nggak banyak yang tahu teman-teman di kantor itu, Wah, masa? tapi anak mereka yang tahu gitu. Jadi Oh, baru baru pada ngeh ketika, "Ah, Ibu temenan sama Risa Saraswati, ini kan gini Bu, gini heeh gini." heeh. Nah baru dari situ, "Risa, mana teh bisa nyanyinya, bisa nulis buku?" "Heeh, bisa," gitu. Jadinya dari situ sih. Cuman justru itu, yang bikin saya happy tuh Mhm. bener-bener saya ketemu orang yang nggak tahu saya gitu. Jadinya normal aja Normal gitu gitu, ya, kehidupan santai, normal, heeh. Tapi emang di lingkungan bukan di dunia entertain gitu keluarga? iya. Bukan, jadi Oh enggak, di keluarga tuh bapak saya ASN, oh ASN, terus ibu saya ibu rumah tangga, ya udah mhm, sih. oh ya, jadi ketika jadi, apa, di dunia entertain teh memang hal baru dan itu teh, "Ini bukan dunia saya," gitu, cek teteh teh Iya, gitu bener nya? sebenarnya dunia saya cuman Oh saya terlalu ngapung gitu, nggak mau oh, terlalu enjoy gitu kan. mhm. Jadi apa ya, ngaruh ke mental juga kali ya, bangun siang, santai gitu, kayaknya ngabisin uang dan Tapi lain-lain. kan tebal. Iya, tapi kenapa enggak kalau kita bisa jalanin Heeh, dua-duanya kan? iya iya. Mhm, Jadi itu memang, apa ya, pengorbanan berarti teh ya, untuk iya menyeimbangkan kehidupan gitu iya, kan. bener bener. Ya kalau bebas teuing juga nggak baik buat Iya, sehat buat saya pribadi sih. heeh, Mhm, gitu. Untuk yang ya mungkin yang lain mah bisa menyesuaikan mungkin untuk Teteh iya di sini iya. keseimbangannya gitu ya. Nah, terus kumaha dongengna Teteh? Gimana ceritanya Teteh bisa melihat juri? Aduh, Dari eee, kecil? itu dari kecil sih sebenarnya. Mhm, Cuman kalau zaman dulu tuh kayak apa ya, eee, sesuatu yang tabu gitu kan buat mhm, cerita-cerita soal ini sama orang-orang. mhm, Jadi pada saat dulu ya mendem-mendem gitu. Tapi ada beberapa temen yang tahu, sampai pada akhirnya pada saat kuliah tuh temen yang bilang, "Sa, lu kalau nggak bisa menceritakan apapun yang lu alami sama selama ini ke orang lain, ya mhm. udah lu tulis aja." Dari situ mulai nulis. Oh, jadi nulis
nulis itu curhatan sebenarnya? Iya, sebenarnya dulu tuh di Friendster. Jadi Oh. dan Friendster tuh kan hanya teman-teman deket yang Mhm. baca kan. Ternyata dari teman-teman deket itu yang akhirnya ngerekomendasiin saya buat ke mana-mana gitu. Oh, sebelum nulis kan bermusik dulu. Mhm mhm. Genre musiknya udah genre hantu-hantuan juga nggak? Jadi, nulis dulu sebenarnya, Oh, nulis nulisnya dulu. cuman maksudnya nggak serius, cuman nulis-nulis di Friendster gitu yang Oh, cuman dibaca heeh. sedikit Iya. orang. Di Terus Testi ya, Friendster mah iya, dulu mah gitu cuma nulis. gitu-gitu doang Heeh kan gitu. heeh. Terus udah gitu, lanjut ke nulisnya ke lagu gitu. Oh, dari buku. Mhm. Enggak, Oh, dari jadi lagu dari dulu. lagu Lagu dulu baru jadi jadi buku. buku. Oh. Mhm. Kalau zaman saya dulu galau teh bikin puisi gitu. Nah, Bikin puisi teh tentang nah cinta, si teteh mah tentang kebetulan jurig. ya kebetulan puisinya saya jadiin lagu gitu. Mhm. Dan pada saat itu kan orang bertanya, "Ini lagu tentang siapa sih?" Waktu itu saya bikin Story of Peter. Mhm. Terus orang teh penasaran, "Peter teh saha?" Gitu, Iya yang iya iya. akhirnya saya menceritakan di buku. Jadi karya baru lagi deh gitu. Jadi digalaukeun ku jurig gitu mah gitu nya. Sebenarnya nggak galau Nggak juga galau sih, gitu ya? karena cerita-ceritanya juga biasa aja, Heeh kayak heeh. pertemanan antara, Mhm. anak manusia dengan anak setan gitu. Mhm mhm. Nah, terus gini Teh, kan kalau misalnya di kantor gitu ya, suka ada momen-momen, eee, kesurupan gitu ya. Mhm mhm. Nggak ada sih, Oh, nggak pernah? nggak pernah. Tapi Teteh kalau kesurupan bisa nyembuhin nggak? Iya, ya bisa sih Bisa? harusnya ya, karena kan kadang-kadang itu beneran kesurupan atau enggak, kadang-kadang kan orang stres aja gitu. Oh oh, jadi Ya emang paling minimal saya bisa lihat, "Oh bener eta jurigna," gitu. oh, Mmm. berarti paranormal Teteh bukan? Bukan saya parabola, Orang burit soalnya. Enggak lah, beda lah. beda ya, Mhm. jadi, itu mah emang, mmm, bukan di apa Hanya ya, bisa melihat aja nah gitu sih, nggak bisa enggak menindaklanjuti nggak gitu bisa kan, heeh, meramal, mhm mhm. menindaklanjuti dan lain-lain, enggak. Yang terdekat ini Teh, apa lagi bikin apa Teteh? Si Jurnal Risa tuh lagi ada project buat dijadiin series, jadi web series horor pertama di Indonesia, itu sih. Oh, film gitu, Iya, jadi kayak nontonnya ya 10 episode gitu, ya kayak tapi series. bentuknya masih dokumenter gitu atau Enggak, dibikin film? di remake, jadi cerita zaman kita masih kecil, jadi ada aktor aktris kecilnya, ciliknya, itu sih. Bukan yang sekarang yang di YouTube itu ya berarti? Yang di YouTube rencananya ada The Movie juga, Oh, The Movie ya juga? kita yang memainkan, cuman nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan realisasinya. Masuk Mhm. Netflix apa Disney. oh Disney, wih luar biasa ya udah Disney. Terus musik masih jalan? Nggak Nah, nggak tahu ya, saya setelah melahirkan anak tuh cenderung engap gitu kalau nyanyi. Jadi kalau misalkan ada tawaran untuk menyanyi pun masih berkutat sama lagu-lagu zaman dulu aja heeh gitu heeh yang saya heeh, pernah bikin. Jadi nggak bikin lagu lagi, nggak nyanyi lagi, nggak rekam mhm. lagi. Kayaknya nggak dulu sih. Kalau buku nggak bikin lagi? Masih Saya lagi lagi? Apa? lagi. Saya itu membaca tetel. Ah, serius? Heeh. Saya tes nanti ya. Bisa bisa bisa. Saya Saya lagi baca yang Danur oh, Danur, Danur, oke. terus, Apalagi? apalagi ya, ya as Asih as oh iya yang bikin film terakhir itu, heeh, Asih, saya baca, oke. yang, apa nyanyinya nyanyinya teh? Indung indung. Nah itu, saya baca itu 2. Saya lagi nulis Sam X sekarang. Sama X apa tuh? Ada lah. Kalau misalkan nonton Jurnalisa pasti tahu dengan tokoh ini. Ya seperti Asih lagi lah, cuman lebih menakutkan. Oh bukan teman Teteh? Bukan Bukan teman Teteh bukan. yang dari kecil gitu? Bukan bukan. Teman ketemu gede berarti ini? Wah, serem lah pokoknya. Serem pisan? Dari kecil sih. Oh masih ngikutin dari kecil? Heeh. Nggak ngikutin, cuman saya tahu sosok ini dari kecil gitu. Oh dari kecil. Itu stres lihat ya kayak gitu? Stres, stres lumayan. Apalagi sekarang ada anak. Dulu sih udah karena saya kan nulis malam-malam gitu ya Mmm, sampai subuh biasanya. Ketika menulis tentang mereka kan saya harus wawancara sama mereka kan. real wawancara? Iya, mau gak mau ya saya panggil mereka untuk mereka cerita, dengerin gitu. Beneran? Beneran. Wawancara beneran gitu? Iya, Asih juga pada saat penulisannya kayak gitu.
Cuman pada saat itu kan belum ada anak gitu. Nah, sekarang kendala terbesar saya setelah ada anak, dia lumayan sensitif juga gitu. Kalau misalnya lihat yang aneh-aneh pasti jerit-jerit. Itu yang saya lagi pikirin nih. Saya jadi singsariak gitu ya. Bener dipanggil, tapi pakai media apa langsung? Enggak, karena ya saya kan bisa lihat jadinya ngobrol aja langsung. Tapi ya memang nggak ada orang di sekitar ya Mhm. gitu. Jadi benar-benar berdua, depan saya laptop, saya ceritain. Terus siapa, Sosok ini, bu apa? Suami, anak anak, teteh teh namanya siapa? Janari. Janari. Heeh, Janari keganggu nggak kalau kan ya kata orang kan kalau mhm. misalnya dipanggil gitu suka ngikutin gitu. Nah Tah ini teh saya lagi bikin masih prolog-prolognya jadi belum ke sesi wawancara sama yang oh bersangkutan belum? gitu ya. Rencananya sih biasanya kalau udah kayak gitu, saya akan melipir ke hotel Sendiri selama gitu 3 ya, heeh. hari, 4 hari ya saya nulis sendiri. Suami keganggu nggak dengan aktivitas gaibnya Nah gitu? kebetulan dia itu dari dulu dia kan penyiar Nightmare Side di Ardan. Ah, Jadi jangan ya 11, heeh heeh. 12 sudah. Iya iya iya, Memang harus sama yang ngerti sih kayaknya. tapi suami mah nggak punya, apa namanya, nggak punya indera Dia keenam lah, dia lebih ke kayaknya ada sesuatu nih gitu, ini, hanya seukeut lah merasakan gitu, oh tajam gitu ya, tajam. peka, Iya, sama Teteh juga peka berarti ya? peka banget Oh. sama perhatiannya, hatinya. Teh, di sekitar saya ini, di sekitar kita aya naon gitu. Aduh, nanti saya kalau cerita takut dimarahin nanti sama Pak Robi. Tapi aman ya berarti di sini? Ya cuekin aja lah. Ya maksudnya mau di mana pun tuh selalu ada mereka kan. Mhm Selama kita tidak mengganggu atau berniat atau mencari tahu lah minimal. mhm. Ketika mereka dicari tahu, mereka akan bertanya, "Loh kenapa ya mau tahu saya?" Gitu. Itu Iya jadinya merasa ada ketertarikan dari kita untuk cari tahu mereka ya iya. jadinya ngikutin. Oh gitu? Jadi memperlihatkan diri gitu. Ya udah mendingan cuekin aja. Tapi gini Teh ya, saya sekitar 3 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu, saya tidur di sini, Mhm, tidur persis di kursi ini. Di rumah di situ tuh ada drum, drum, alat-alat itu di sini. Berdua awalnya tiba-tiba yang satu dipanggil sama atasan kan. Nggak lama lah sekitar udah turun tangga, itu si simbal drum bunyi sendiri. mhm. Apa main drum eta jurigna gitu apa Ya iseng aja kali. iseng aja kali ya? Saya jadi dari sana sampai sekarang Itu malam-malam keadaannya atau siang siang? siang. Ya ngapain atuh tidur siang-siang? Ya kan Bukannya habis kerja gitu? begadang gitu, malamnya habis begadang kan, habis kerja sekitar jam pusing kan, Eh, jam habis makan siang kita habis sholat, tiduran di sini. Jelas banget itu, kayak ditakol. Dari sana saya lari langsung. saya nggak tahu ya, cuman kalau Mhm. misalkan ngobrol sama mereka, mereka bilang semua yang mereka lakukan itu selalu ada alasannya gitu. Nah kira-kira alasannya Nah, nggak pengen tahu kayak gitu itu saya mungkin apa tuh? diri Akang sendiri yang bisa menjawab. Ya kadang-kadang mereka, eee, mereka apa ya, kasih kasih tanda atau gerakan-gerakan atau bubunyian itu ada alasannya katanya. Kadang-kadang mereka nggak suka orang yang gini gitu. Mungkin ya mungkin salah satunya, "Eh Saya nggak bangun suka bangun." sama saya berarti? "Enggak, gawe gawe," Oh mereka gitu. sare, Digaji mana teh? Oh enggak. "Gawe gawe, udang." Aduh, luar biasa. Teh, bisa sampaikan nggak pesan buat ASN tepatnya yang bukan senasib ya, Senasib eee, gimana? yang berkeinginan sama dengan Teteh gitu ya, tapi belum menemukan jalannya gitu. Saya yakin karena banyak teh teman-teman saya yang ASN juga, dia teh jago main musiknya gitu, dia teh jago main teaternya, jago nulisnya, tapi seolah-olah waktunya teh alasannya pasti nggak ada waktu gitu. Kenapa Mmm, nggak diterusin, nggak ada waktu gitu. Nah, untuk ngat apa ya, bukan menafikan, menghilangkan stigma itu sebenarnya kan waktu mah ada we ada 24 jam gitu kan. Menghilangkan, itu gimana itu teh? jadi aduh saya nggak terlalu
fasih ya kalau misalkan ngasih saran atau gimana, Heeh, karena kan setiap orang beda-beda beda ya ini kondisinya. Cuman kalau saya pribadi, saya selalu menganggap pekerjaan kalau misalnya orang bertanya, "Pekerjaan kamu apa?" Saya PNS atau ASN gitu. mhm. Saya selalu jawab kayak gitu. Sementara yang lain-lain adalah hobi. Nah, ketika melakukan hobi, ya saya akan happy ngelakuinnya. Jadi bukan jadi beban gitu. Contohnya, Mmm, hobi kamu apa? Traveling. Happy banget kan gitu. iya iya Weekend iya kita iya. bisa meluangkan waktu untuk Oh, traveling. Nah, kebetulan hobi saya ya nulis, mhm, nyari juri gitu. Jadi ketika melakukan itu saya nggak merasa itu beban gitu. Dan itu heeh. tidak menuntut saya untuk dikasih deadline dan lain-lain. Beda halnya ketika orang berpikir bahwa saya pengen mengerjakan kerja gitu. Saya mengerjakan main musik atau bikin lagu itu butuh waktu, Oh butuh apa, itu kan jadinya tekanan gitu, pressure. oh, jadi Teteh mah nggak ada manajemen gitu, maksudnya Ya saya mah nggak dikasih deadline, nggak dikasih apa. nggak ada kontrak gitu? Jadi orang tuh ketika mau karya saya misalkan Mhm. sekarang, apa ya, penerbit nunggu-nunggu buku saya bilang, "Boleh nunggu tapi saya nggak mau saya dikasih deadline ya, sesukanya saya, seadanya waktu Oh, saya," gitu. jadi emang si pihak bisnisnya yang butuh Teteh gitu Iya, ya? jadi udah apa ya, Heeh, mentolerir lah ya heeh namanya. heeh Jadi heeh. ya udah sok kumaha teh Risa we, santainya aja. Jadi intinya mah mending sekarang mah kalau yang mau mulai bikin-bikin ajalah gitu ya kan? Iya, jangan jangan merasa ditekan, "Wah ini teh pekerjaan, Mhm. saya harus bikin sesuatu," gitu ya, enggak lah. Melakukannya ya udah bikin hobi aja Heeh, sesuai gitu, keinginan. bikin seenaknya gitu Iya ya, seenaknya. Nah iya, terus Teteh kan itu dari apa namanya, dari buku terus jadi film tentunya terlibat kan? enggak sih, Oh enggak? enggak. Saya teh mikir film bukan sesuatu yang di ranah saya gitu. Saya nggak ngerti soal penggarapan film dan lain-lain, ada orang-orang yang lebih expert, jadinya cuman, "Teh gimana ini ceritanya?" Oke, ya udah. Eksekusinya mereka yang Oh, melakukan. jadi nggak ini gitu, nggak Enggak, terlibat. mhm. Mhm, kirain teh, ada prosesnya gitu ikut, Nah casting kalau menentukan orang gitu nah kan kalau kayak gitu mungkin saya akan berhenti jadi ASN, oh, karena riweuh banget. Jadi dari awal jadi kontrak film pun, mhm saya bilang saya nggak bisa ikut terlalu terlibat ya, kecuali, via WA doang, mhm. nanyain soal, garis merah cerita, karakter orang-orangnya seperti apa, kadang-kadang mereka kirim foto gitu, "Cocok nggak si orang ini Mhm, buat nah meranin?" itu. Gitu doang. Itu semua bisa dilakukan by Oh, WA sih. WA gitu, Mhm ya nggak menilai langsung gitu. mhm, Kan si imajinasi iya, si bayangan tokoh teh hanya ada di kepala Teteh gitu kan? iya iya. Heeh, cocok nggak gitu, masuk nggak, itu jadi hanya lewat foto Enggak aja? juga sih, kan semua film saya tuh diangkat dari buku. Mhm Terus saya selalu nanya sih sama produsernya, "Kenapa tertarik sama buku ini?" mhm Mereka akan menjelaskan, mereka ngerti ceritanya, oh berarti bener mereka baca dan setiap mhm orang tuh punya bayangan sendiri kan tentang karakter, tentang iya, tokoh. heeh, Jadi gitu. nanti saya akan menyamakan sama mereka. Kira-kira kalau di bayangan kamu tuh tokoh misalkan film Ananta ya, Ananta Prahadi seperti apa? Oh seperti ini. Oh ya udah, kita cocok, udah aja gitu. Mhm mhm. Sejauh itu aja. Ya jadi, apa ya, kalau kalau ASN mah jadi sesuai SKM gitu nya, nanya nanya Mhm. feedback ke orang gitu Iya ya. iya. Ini cetak menurut kamu gimana gitu, jadi Iya. bukan ditentukan sendiri gitu, Mhm. heeh. Nah terus gini Teh, udah ASN, terus seniman, public figure, juga ayeuna teh Teteh merambah ke dunia bisnis. Saya lihat kopi Teteh di Kopi, mana-mana. oh iya. Nah itu ceritanya gimana tuh Teh bisa Jadi sebenarnya saya kan di Jurnalisa tuh sama saudara-saudara kan, sepupu-sepupu mhm itu banyak kan. Bahkan krunya pun semua sepupu gitu. Kita tuh sering banget ketika habis syuting atau mhm misalkan lagi senggang, lagi nggak ada syuting kita kumpul, ngafe kan gitu. mhm. Kadang-kadang keliling dari satu kafe ke kafe lain. Nah tiba-tiba tercetuslah gitu di antara kita ngobrol, gimana kalau kenapa sih kita nggak, harus buang-buang uang untuk keliling kafe, kenapa nggak kita kumpulin uang kita bareng-bareng bikin kafe gitu. Itu sih awalnya. Oh, Jadi kita punya tempat buat nongkrong iya katanya iya iya gitu. iya iya iya.
Oh, bener juga ya. Jadi memang bener patungan bikinlah Jurnalisa Coffee. Dream banget memang Teteh. Saya ya kan sekarang lagi musim ya di kalangan ASN lah khususnya kan. ASN nyambi apa gitu kan, bikin bisnis apa. Teteh mah udah jalan semua, luar biasa. Ya karena punya banyak saudara sih yang ngejalanin juga. Jadinya ya udah. Udah ada berapa gerai sih di Rencana 2 sih, Braga sama Dago. yang di kiri itu ya? Iya. Rencananya mau nambah di Jakarta Bekasi. Jakarta Bekasi buka lagi Rencananya. Aduh, itu kopinya bikin sendiri? Apa join sama orang? Bikin sendiri sih. Bikin sendiri berarti memang yang bisa. tapi tesnya tes kita. teteh gitu. Oh ya, jadi Q gradingnya teteh lah. Iya. Nggak bakal sama di tempat lain gitu kan? Enggak sih. Iya ya. Saya juga pernah ngopi ke sana teh. Mantap. Langsung diwawancarain. Oh gitu? Sama si itunya tuh, yang kayaknya suka nonton Jurnalisa sih, iya suka gitu-gitu. Luar biasa. Teh, nggak kerasa kalau panjang mah pasti makin panjang gitu ya. Saya lama-lama kalau panjang tuh saya mediasi di sini. Banyak, tapi tentunya ini mah harus dicarikan waktu part 2-nya ya. Ini mah panjang harus digalinya lebih dalam lagi. Nah, ini waktunya terbatas. Pesan terakhir teh buat ASN kedepannya apa gitu? Dari sisi gaib dan non gaib. Yang pasti sampai sekarang saya ngerasain stigma masyarakat tuh masih sangat buruk deh. Nah, itu kan. Itu. Ya saya berharap ya kita tidak perlu membuktikan apapun sama masyarakat lewat omongan, lewat pendapat gitu, tapi lewat kerja aja gitu. Karena saya tahu banget gitu. Saya mungkin termasuk orang-orang yang stigma juga negatif gitu pada saat sebelum jadi ASN. Tapi begitu terjun, saya melihat bagaimana beratnya, apalagi rekan-rekan gitu yang udah senior tuh yang menjalaninya banyak banget gitu aktivitas yang bahkan sampai apa ya, mungkin waktu untuk keluarga juga sedikit. Ya kita tidak perlu membuktikan apa-apa lewat omongan atau pendapat, ya lewat kerja aja gitu. Gitu aja sih. Oke teh. Tetap semangat. Keep fighting. Sebenarnya saya tuh kepikiran ketika dulu ditanya, Sa, kenapa sih kamu mau jadi ASN gitu? Padahal pada saat itu band saya lagi rame banget waktu itu. Terus Bangung juga lumayan di mana-mana, tapi saya tolakin jadinya karena saya ngantor bentrok. Saya sempat kepikiran saya pengen ngilangin stigma orang-orang waktu itu kan masih muda, seusia saya yang menganggap bahwa PNS mah gini pada saat itu. Pikirnya kayak gitu kan. Itu benar. Cuman pada saat saya menjalani ternyata ya capek gitu sebenarnya untuk terus meyakinkan, enggak kok gini-gini, enggak kok enggak kayak gitu. Sampai pada akhirnya ya pikiran itu udah, gue udah menjalani ya. Orang akan berpendapat berbeda itu ketika mereka menjalani gitu. Cuman kan nggak mungkin meminta mereka semua untuk menjadi ASN ya, karena susah banget kan testingnya juga. Ya udah gitu, kita menunjukkannya lewat kerja aja sih ya. Jadi intinya jangan banyak menepis negativitas tadi ya, komen-komen negatif, capek kan. Kita nutup tangan cuma 2, nutup orang yang banyak, mending buktiin dengan kerja. Iya. Capek banget kalau kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banget udah datang ke Ajib. Nanti datang lagi ke sini ya. Siap. Kita undang lagi. Iya. Oke ya Kang Teteh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and follow sosmed BKD Jabar. Ajib. Bye. Ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dah.